Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tapi sekaligus hukum yang ada di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Salah satu contohnya, Pancasila berperan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara mengenai teknologi, di Indonesia, perkembangan teknologi cukup signifikan. Hal ini dimulai ketika ditemukannya mesin uap, di mana dengan revolusi 2.0. Revolusi 2.0 ini sudah ditemukannya listrik sebagai tenaga untuk menggantikan mesin uap tersebut. Selanjutnya, 3.0, di mana teknologi digital dan internet pada waktu itu semakin merajalela. Dan saat ini kita sudah mencapai 5.0, yaitu penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncullah globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Dampak dari globalisasi itu sendiri diantaranya yaitu pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buruh-buruh pabrik digantikan oleh mesin yang lebih efisien dan tentunya lebih efektif. Selain itu, jual beli online terus berkembang, sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar dengan berinteraksi antar sesama, namun juga dapat dilakukan di dalam rumah atau dalam dunia maya. Namun, pada saat ini, perkembangan iptek menjadi salah satu ancaman bagi Pancasila. Westernisasi berkembang di Indonesia. Masyarakat pun semakin konsumerisme. Perilaku individualisme pun semakin merajalela di kalangan pemuda, masyarakat, bahkan orang tua. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri tanpa berinteraksi antar sesama. Hal ini tak sesuai dengan Pancasila, yakni sila ketiga, Persatuan Indonesia. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Masalah-masalah tersebut membuktikan bahwa Pancasila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun hanya diamalkan di bibir saja, tapi nyatanya tak lebih dari omong kosong semata. Lantas, bagaimana solusinya? Pendapat saya tentang era sekarang ini kan menurunnya ini pengamalan terhadap Pancasila, khususnya bagi anak-anak didik atau siswa mahasiswa ini perlu sekali untuk digalakkan lagi untuk mempelajari yang namanya pendidikan moral Pancasila, supaya anak-anak didik ini tahu dan mengerti apa itu Pancasila, sehingga dengan secara otomatis Pancasila itu akan diterapkan sehari-hari, khususnya di rumahnya dan di lingkungannya dan di sekitarnya itu. Mungkin itu memang harus ada dari guru atau dari dinas yang terkait, supaya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila ini ya harus diadakan kembali seperti dulu. Solusinya yaitu
seperti yang tadi disampaikan awal tadi, harus memang untuk pendidikan Pancasila ini harus benar-benar diadakan di sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya solusinya itu begini aja lah, menurut pendapat saya sebagai orang tua. Solusi yang pertama itu ya harus dari usia dini sampai ke perguruan tinggi harus diajarkan yang namanya Pancasila itu, supaya supaya bisa mengamalkannya. Apalagi saat sekarang ini ya, di media sosial atau main game segala macam, ya itulah membuat orang-orang kadang-kadang tidak bisa atau tidak ada minat sama sekali untuk belajar yang namanya Pancasila itu, karena pengaruh digital ini. Mau tidak mau, saya atau kita sebagai orang tua berangkat dari rumah kita sendiri, harus kita paling tidak mengajari lah anak-anak kita untuk memahami Pancasila itu sendiri, supaya tahu, karena di negara kita ini kan bukan negara teokrasi atau negara satu agama, enggak. Tapi kita ini kepercayaan agama itu banyak. Nah, jadi kalau diterapkan dengan Pancasila ini, anak-anak kita itu secara otomatis dia akan saling menghargai antara satu sama yang lain. Demikian mungkin pendapat saya. Maka dari itu, mari kita jadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan mari kita implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan buktikan bahwa kita adalah Indonesia. Kita adalah Pancasila yang sebenar-benarnya.